Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit membagikan tips dan cara bagaimana sih berternak atau membudidayakan ikan lele untuk pemula. Beberapa tips akan saya sampaikan di video kali ini dan bahan-bahan apa aja yang perlu disiapkan. Oke, yang pertama dari bahan-bahan dulu. Sebenarnya ikan lele itu tidak terlalu sulit kalau menurut saya pribadi dan tidak terlalu ribet. Yang pertama Anda perlu mempersiapkan tempat atau kolam. Banyak sekali alternatif untuk memelihara ikan lele. Nah, dengan menggunakan kolam tanah atau kolam yang dibuat kalian seperti pada umumnya, atau bisa menggunakan terpal, atau juga bisa menggunakan bak. Terserah sesuai kemampuan Anda masing-masing. Tapi saya sarankan untuk menggunakan kolam yang biasa, tanah biasa seperti itu, karena lebih baik daripada kolam terpal dan kolam semenan seperti itu ya. Kenapa lebih baik? Karena kotoran atau pakan yang tidak termakan itu kotornya bisa diendapkan dan diresap ke tanah. Beda lagi kalau terpal atau pakai cor-coran bak seperti itu, dia harus sering gonta-ganti air. Kalau ada bisa Anda sewa kalau ada di tempat wilayah Anda tidak. Kalau di saya sih bisa menggunakan jasa sewa itu per tahun kurang lebih 1 juta sampai dengan 3 juta tergantung ukuran dan lokasi kolam seperti itu. Yang kedua itu Anda membutuhkan bibit. Bibit ini juga harus Anda ketahui, cari bibit yang terbaik karena sangat mempengaruhi pertumbuhan daripada ikan lele tersebut. Jadi kalau kita hanya mendapatkan sekedar bibit tanpa tidak diketahui itu bibit yang bagus atau tidak, itu bisa memperlambat pertumbuhan ikan lele Anda. Terus bagaimana sih caranya agar kita tahu mana bibit yang baik dan mana bibit yang kurang baik atau dalam arti jelek? Sebenarnya mudah saja membedakannya. Yang pertama, Anda saat membeli ikan ke bandar atau manapun, Anda cari sortiran. Kan biasanya kalau ikan lele itu dari mulai awal dia pembenihan di bandarnya itu pasti ada penyortiran karena nggak mungkin dia rata ukurannya. Nah, Anda beli bagian sortiran yang paling atas atau yang paling besar. Kenapa? Karena di situ dia itu yang paling bagus, pertumbuhannya akan paling cepat dibanding yang adik-adiknya. Apalagi kalau yang paling bawah itu kurang bagus, akan lama sekali pertumbuhannya. Jadi usahakan cari yang paling besar atau istilahnya sortiran paling atas. Dan yang ketiga itu pakan. Pakan itu sangat penting juga, sama pentingnya dengan yang lain seharusnya seperti itu. Yang Anda diperlukan itu pakan yang berkualitas. Makanya lele itu memang nggak real, dia makan apa aja itu dimakan. Cuma karena kita posisinya berbisnis, usaha itu kan kita sedang mencari keuntungan, bukan sekedar hobi kan seperti itu. Jadi yang perlu kita butuhkan itu pakan yang berkualitas. Apa sih pakan yang berkualitas? Pakan yang bisa menghasilkan 1:1. Jadi 1 ton atau 1 kintal pakan bisa menghasilkan 1 kintal atau 1 ton ikan. Jadi kita istilahnya menghabiskan 1 ton pakan. Harusnya kita juga harus mendapatkan ikan 1 ton. Nah, itu pakan yang bagus. Standarnya seperti itu kalau pakan yang bagus. Kalau di bawah itu berarti jelek. Baik, selanjutnya tips. Jika semua yang Anda butuhkan tadi telah terpenuhi dan memulai membudidayakan ikan lele, yang perlu Anda lakukan adalah merawat bagaimana ikan tersebut jangan sampai sakit bahkan mati. Dalam arti mati, sakit terus mati banyak, jangan sampai seperti itu karena akan mengakibatkan tingkat kerugian, bukan malah untung, malah rugi, bisa jadi rugi kalau kematian namanya. Bagaimana caranya agar tidak sakit dan tidak mati? Yang pertama, kita memberi obat rutinitas untuk ikan seminggu 2 kali untuk ikan yang baru tabur atau baru Anda tumbuh kolam agar ikannya tidak mudah sakit. Apa sih obatnya? Sebenarnya banyak obatnya di toko-toko. Yang kalau saya sendiri memakai obat toko yang namanya Introflow. Itu bisa istilahnya
menambah daya tahan tubuh dan juga mengurangi virus atau istilahnya mencegah virus masuk. Di toko ikan terdekat atau toko-toko pakan terdekat di wilayah Anda. Setelah Anda menjaga kesehatan ikan tersebut, yang perlu selanjutnya itu, kalau mau Anda targetnya seperti ini ya. Kalau Anda kiranya punya 1 atau bahkan lebih, usahakan sortir ikannya, karena agar begini ya, kalau namanya ikan itu nggak mungkin dia tumbuh dengan ukuran yang sama secara bersamaan. Pasti akan ada yang ukurannya kecil, besar banget. Nah, ini yang sebenarnya kurang bagus. Aturannya kalau bisa kita ratakan. Jadi kita dipindah kolamkan atau diambil yang besar-besarnya kita ambil, yang sedang kita taruh yang sedang, yang paling kecil kita taruh di tempat lain gitu. Jadi kita bisa pisahkan agar pas panen nanti kita bisa mengorganisasinya dengan baik. Jadi kita istilahnya kalau seandainya kita campurkan ini menjadi satu, yang besar, yang kecil sama yang sedang ini, nanti biaya pakannya juga akan bertambah. Kenapa begitu? Karena biasanya yang kecil ini nggak bakal bisa mengejar yang paling besar atau yang sedang tadi, karena kalah sama makannya yang paling besar. Kalau di kita namanya yang paling besar itu disebut dengan BS, lele BS atau lele grandong lah istilahnya. Usahakan jangan sampai ada yang seperti ini. Jadi ada disortir, paling enggaknya kita ambil yang paling gede-gedenya aja. Kalau yang kecil sebenarnya diambil enggak juga, nggak masalah, tapi bagusnya dipisah. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu, durasinya kepanjangan. Nanti dilanjutkan ke video selanjutnya. Kalau jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.